itu yang paling susah Mbak Rizky. Mendirikan gampang. Mendirikan mungkin gampang, tapi menjaga dan merawat sampai mengembangkan itu yang paling susah. Nah, yang pasti yang pertama menurut saya adalah Yayasan Tarumanegara itu harus bisa ekspansi, ya kan? Kita kan ingin menjadi trustworthy foundation. Trustworthy itu bisa dipercaya. Halo, kembali lagi di podcast Hukum ID. Memasuki usianya yang ke-63, Yayasan Tarumanegara tidak pernah patah semangat dalam hal membangun sumber daya manusia. Terbukti dari rentetan penghargaan yang didapat oleh Yayasan Tarumanegara ini. Tantangan terbesar adalah menghadapi kebutuhan milenial akan inovasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk itu kita akan membahas dengan narasumber saya yang bisa dikatakan guru dan doktor milenial, di mana menurut beliau Yayasan Tarumanegara akan terus berkontribusi aktif dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Narasumber saya hari ini adalah Associate Profesor Dr. Aryawan Gunadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, di mana beliau adalah Ketua Yayasan Tarumanegara. Apa kabar, Prof? Kabar baik, Mbak Rizka, kabar baik? Baik, new normal ya. New normal. Kesibukan udah mulai terbuka, Prof. Kalau kesibukan ya memang kalau untuk saya pribadi ya cukup pasti cukup banyak karena dengan sebagai ketua Yayasan Tarumanegara kan pasti aktivitinya cukup besar. Dan pasti saya juga ada beberapa aktivitas lain di bidang hukum maupun kegiatan-kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan. Hmm. Gitu. Prof, kita mempersingkat waktu, mungkin kita langsung masuk ke kita mengenal lebih dekat sosok Prof yang publik itu mengetahui bahwa Prof adalah doktor termuda di bidang hukum. Nah itu kan apalagi hukum ya, sudah ngejelimet, terus banyak pasal, dan kenapa nanti mungkin kita bahas kenapa Prof memilih hukum yang ditekunin dan ini. Ya mungkin Prof bisa awalnya itu bisa menceritakan pengalaman Prof. Mulai dari ini mungkin bisa dijadikan motivasi untuk teman-teman kita di mahasiswa. Baik, terima kasih Mbak Rizka dan pemirsa dari Hukum ID. Memang betul. Jadi selama ini kan publik eh, banyak yang tahu sekitar tahun 2011 atau 12 lah. Waktu itu memang saya dinobatkan ya sebagai dokter termuda di UI pada waktu itu Berarti mungkin di masih Indonesia. milenial ya? Pada waktu itu, it's around 10 years ago, mungkin sekitar 10-11 tahun yang lalu. Jadi memang di Universitas Indonesia pada waktu UI yang kita kenal salah satu fakultas ya di bidang hukum yang terbaik di Indonesia, punya reputable university juga. Nah, memang waktu itu saya menamatkan studi, waktu itu saya angkatan 2009. Jadi 2009, karena saya aktif juga sebagai dosen, tapi saya belum menjadi ketua yayasan pastinya pada saat itu. Ya, saya memang sekolah pada waktu itu menyelesaikan studi sebaik-baiknya di bidang waktu itu hukum perdagangan internasional. Jadi hukum bisnis tapi perspektifnya internasional. Nah, jadi kalau mau cerita pada saat itu ya tentu pasti penuh perjuangan. Karena saya harus berjuang bukan hanya sekolah, tapi in the same time saya juga harus juga bekerja karena harus memenuhi kebutuhan. Saya juga harus juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana biasanya dan juga harus menyelesaikan studi. Nah, waktu di UI itu memang saya juga tidak menyangka pada waktu itu di usia 26 atau 27 pada saat itu diumumkan oleh UI sebagai dokter termuda oleh Universitas Indonesia. Karena waktu itu saya sekolah pun juga udah ada jedanya sebetulnya. Jadi saya bekerja karena saya kan uang kan tidak banyak loh. Artinya saya juga harus survive. Nah, ada kesempatan saya apply beasiswa tuh pada zaman belasan tahun lalu. Jadi dengan pemerintah dan yang lain-lainnya. Akhirnya bisa sekolah. Nah, passion di bidang hukum itu menurut saya ya, itu sangat menunjang pekerjaan yang kita lakukan. Passion di bidang hukum itu lahir sebenarnya sejak saya waktu masih kecil. Seperti saya share kepada Ibu Rizka dan mungkin teman-teman ya yang menyaksikan pada hari ini. Jadi di saat orang lain ketika kecil itu cita-citanya mau jadi dokter, mau jadi pilot,
Nah, saya pada waktu itu memang cita-cita ingin menjadi seorang ahli hukum atau legal scholar. Ahli hukum itu saya juga nggak tahu bahwa saya akan menjadi advokat suatu hari, lawyer lah yang sekarang saya juga tekuni. Jadi tidak terbayang di pikiran saya. Nah, pada akhirnya ya saya hanya menekuni karena saya sering ikut paman saya. Pada waktu itu paman saya seorang advokat, zamannya Go Gyorsong, Mokhtar Kusuma Atmaja, dia banyak perkara-perkara. Saya sering diajak. Jadi pada waktu itu ketika saya diajak di pengadilan, saya itu kan ngintip-ngintip gitu dari pengadilan. Dan pengadilan pada waktu itu dulu luar biasa bagus. Dalam artian lawyernya itu bisa ke kanan, ke kiri, dia bisa jalan-jalan, dia bisa convincing ke hakim. Nah, pada waktu itu saya, waduh kayaknya saya senang dan terpanggil untuk bisa membantu masyarakat yang kekurangan, Terpanggil. kesulitan. Ya, I have a call on that. I have a call. Jadi saya ingin punya keahlian di bidang hukum untuk bisa membantu masyarakat. Nah, puji syukur, ya kan, puji Tuhan, sambil berjalannya waktu-waktu itu bisa dilakukan. Nah, padahal saya juga share, dulu nenek saya memberikan nama saya Aryawan itu, dengan harapan itu, saya itu menjadi dokter sebenarnya. Karena ada dulu keluarga kami namanya Dokter Aryawan, itu sering bantu keluarga saya yang mengalami kesulitan di bidang kesehatan pada waktu itu. Nah, itu tidak mungkin saya menjadi dokter karena saya tidak punya passion di bidang itu. Tapi nggak tahu jalannya tuh, ya tiba-tiba mungkin saya memimpin sebagai ketua yayasan. Sebelumnya saya juga memimpin di Foundation Taruma Negara juga. Dan saya ikut mendirikan rumah sakit kita juga, Royal Taruma di 2005-2006. Dan sekarang saya memimpin institusi di mana institusi itu saya membawahi juga rumah sakit Royal Taruma. Which is kita bukan hanya menjadi dokter, tapi kita juga bisa memimpin para dokter, suster, director di manajemen, bahkan kita bisa mengelola rumah sakit. Jadi memang kadang-kadang kalau boleh share kepada kawan-kawan yang memiliki cita-cita ya di bidang hukum ataupun bidang apapun, Anda harus punya 4 hal. Anda harus punya dreams, harus punya mimpi, kita harus punya roadmap, peta jalan untuk meraih mimpi kita. Yang ketiga, kita harus punya, must have a big network. Karena network itu dibangun bukan sekarang, tapi dirintis dari dulu. Punya punya network yang baik. Yang terakhir adalah passion. Harus punya passion untuk bisa, apa namanya, kita konsisten terhadap satu bidang. Jadi, kalau kita mau jadi seorang lawyer, jadi lawyer yang hebat. Mau jadi notaris, notaris yang hebat. Kita mau jadi akuntan, akuntan yang paling oke. Saya punya filosofi bahwa characters never quit, with passion and persistence. Jadi karakter seseorang itu sebenarnya itu sudah ada sejak kecil. Jadi kalau Ibu Rizka dan publik mungkin melihat saya seperti ini, misalnya, ya ini adalah karakter saya yang mungkin memang seperti ini. Karakter itu tidak akan bisa keluar dari jalurnya. Asal dua hal, passion sama persistence. Kita harus punya passion, kita harus punya keinginan yang kuat untuk bisa meraih cita-cita kita sesuai dengan karakter yang kita ingini. Mungkin itu Rizka untuk menjawab. Padahal yang terjadi, Hmm. kerap terjadi itu, Bro, Hmm. hukum itu misalnya fakultas hukum itu pilihan terakhir ya untuk Sering misalnya banget tuh sering jadi di pilihan terakhir. Indonesia seperti itu, Betul, nggak betul, seperti di Amerika ya, betul. negara berkembang lawyer is profesi paling nomor satu. Nomor satu. Di Misalnya United States, number one, number two, kalau di sini, lawyer, dokter, lawyer, dokter. kalau di sini diterima di mana-mana. Baru masuk fakultas hukum. Itu fakultas hukum itu. Oke, tapi Prof visionnya dari sana ya. Passion. Pak, waktu masih kecil suka berdebat atau enggak? Saya kalau dibilang berdebat, memang kalau dulu sekolah, ya sering ikut kompetisi lah. Jadi kan dulu debating competition, terus dulu kan ada storytelling competition, lalu ada kompetisi-kompetisi speech competition. Nah itu karena saya dulu back office, saya itu sebenarnya kerjanya itu back office. Saya itu seorang legal drafter sebenarnya. Saya kalau share ke teman-teman, saya tuh nggak bisa ngomong sebenarnya. Tetapi akhirnya karena itu passion dan itu panggilan, ya pada akhirnya terlatih, ya akhirnya menjadi sesuatu hal yang saya kembangkan. Ya mulainya dari itulah juara-juara lomba dan sebagai competition zaman dulu. Sampai sekarang gitu. Hmm. Prof mungkin ada yang mau Prof share ke teman-teman di luar sana, pengalaman Prof yang paling berharga yang Prof ingat dan ketika mengingat itu menjadi motivasi untuk Prof sendiri. Di bidang hukum atau Hukum, di bidang apapun hukum. misalnya. Oh, di bidang apapun juga boleh, tapi kalau Oke, ada yang bidang oke, oke.
Kalau misalnya untuk di bidang hukum tentu banyak ya yang saya bisa uraikan satu persatu mana yang paling berkesan gitu kan. Akan tetapi memang kalau yang pertama menurut saya ya, kalau kita udah ada di profesi di bidang hukum, itu yang paling penting adalah kita passionnya itu tuh betul-betul yang pertama ingin membantu orang dulu itu yang pertama. Hmm. Kenapa? Karena kita dengan kapasitas kita kita bisa membantu orang. Saya ambil contoh. Kenapa saya bisa ada di Yayasan Tarumanegara misalnya, bisa ada di sini? Karena dulu waktu kecil itu saya itu ini Bariska, ada orang yang minta tolong, saya coba bantu. Tapi kan kalau kita coba bantu orang dengan uang kita kan capacity kita kan terbatas. Padahal kita mungkin tidak enak atau kita tidak tega dan sebagainya. Kalau di luar negeri, saya ngelihat ada kesempatan saya beberapa kali ke Amerika, itu orang kalau sudah sukses, dia membangun yang namanya yayasan atau foundation. Benar kan? Kayak Obama setelah jadi presiden. Dia tidak akan aktif di kegiatan politik, tapi dia mendirikan Obama Foundation. Steve Jobs misalnya. Elon Musk. Ya kan dia mendirikan foundation tujuannya untuk apa? Untuk bisa share apa yang dia punya kepada masyarakat gitu, Mbak. Nah, saya berpikir, waduh, kalau saya dengan pribadi-pribadi kan pasti kan nggak akan bisa mengcover. Nah, kenapa kita nggak masuk ke sebuah yayasan? Ya, makanya saya rintis nih, yayasan yang tadinya katakanlah sudah ditata menjadi lebih baik, tata kelolanya, punya anak usaha seperti Taruman Negara kan cukup besar ya. Ada Untar, ada rumah sakit, ada sekolah tinggi, ada perusahaan-perusahaan, kita ada banyak di bawah Yayasan Taruman Negara. Very wide, dan kita bisa katakan bahwa Yayasan Taruman Negara adalah yayasan terbesar di Indonesia dengan scale up to 70 triliun rupiah Hmm. asetnya kita. Jadi this is terbesar di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa itu menjadi berkesan? Ini menjadi berkesan karena sejak saya 12-13 tahun yang lalu, saya tuh bisa bantu orang dengan kapasitas yang saya lakukan. Jadi begitu ada orang mau sekolah, ya kan, butuh pendidikan, saya bisa bantu dengan kewenangan saya, kan? Memberikan beasiswa dan sebagainya, atau memberikan dukungan finansial, apalagi waktu masa COVID. Itu permohonan itu, Mbak, apa kebijakan itu banyak banget. Kita screening yang memang kita butuhkan kita kasih. Kedua di bidang apa? Selain pendidikan kesehatan misalnya. Dan di bidang kesehatan itu juga kita juga support. Artinya ada orang-orang yang butuh pelayanan kesehatan, sakit dan sebagainya, bantuan itu kita bisa support. Artinya dengan kapasitas kewenangan kita kita bisa lakukan itu. Nah, yang ketiga adalah di bidang hukum misalnya. Tentu kalau berkesan di bidang hukum adalah di kita ketika menjabat atau di posisi-posisi seperti ini, seperti posisi penting, itu kita hari-hari, Mbak, menjadi terlapor, menjadi tergugat. Kenapa? Karena orang merasa berkepentingan kan akan satu hal, dan dengan posisi kita sebagai presiden, gubernur, apalagi kita sebagai ketua yayasan, itu posisinya tuh rentan sekali. Nah, tapi kalau kita bisa menjelaskan kepada beberapa pihak, ya tentu kita bisa membantu mereka malah sebaliknya. Jadi mereka bersahabat dengan kita bisa menjelaskan dan yang lain-lainnya. Nah, lain-lainnya yang berkesan ya tentu kalau di dunia advokasi ya. Ya saya seringkali juga menjadi ahli di pengadilan, experts di beberapa tempat. Itu ketika kita melihat orang lain yang dulu di penjara misalnya, dengan keahlian kita dia dibebaskan atas hukuman-hukuman yang dia lakukan atau paling tidak mengurangi itu kita merasa kelihatannya kita happy loh. Kita ada satisfied, ada kepuasan. Oh, ternyata dengan keahlian kita, ternyata dia bisa katakanlah bisa mendapat bantuan hukum dan yang lain-lain. Semacam itu, Pak. Yang lain-lainnya tentu banyak loh. Gitu. Hmm. Eh, Motivasi Prof untuk sampai ada di sekarang ini di ketua yayasan. Motivasi saya sering juga share kepada teman-teman. Satu, ini saya otomatis ya, saya juga datang ke sini benar-benar natural ketemu Bu Rizka. Yang pertama adalah ya kita harus punya filosofi bekerja ketika orang lain bermalasan. Mungkin kita pernah dengar. Bekerja ketika orang lain bermalas-malasan. Berlari ketika orang lain berjalan. Melompat ketika orang lain mungkin hanya slow gitu. Ya kan? Jadi kita bisa one step ahead bahkan 1,000 miles ahead. Ya kan? Kita terus bekerja ketika orang lain malas, kita bisa bangun ketika orang lain tidur. Jadi filosofinya tuh selalu maju ke depan. Dan bukan hanya 1 atau 10 langkah, tapi mungkin bisa 1.000 langkah ke depan. Kenapa? Karena kita punya satu kehidupan yang mungkin singkat, punya satu kesempatan untuk kita membagikan value kita seperti yang dilakukan oleh Hukum ID kepada teman-teman, dan itulah yang memotivasi.
Kedua adalah yang memotivasi adalah yang tadi, punya karakter yang kuat. Jadi seorang A, atau misalnya contoh lah, ini Ketua Yayasan Taruman Negara yang dulu ada Pak Ciputra. Cukup lama loh dia. Puluhan tahun dia sebagai Ketua Yayasan yang juga mementori saya misalnya dulunya. Dia punya karakter yang kuat dengan bisnis dan entrepreneurship-nya dia. Nah, karakter itu mesti harus kuat. Saya mungkin punya gaya yang berbeda dengan ketua yayasan yang sebelumnya. Gaya saya seperti ini misalnya. Nah, itulah yang harus dipertahankan, tapi tentu harus punya kerendahan hati untuk kita belajar. Untuk kita belajar. Karena kadang-kadang kita bisa belajar dengan siapapun. Ya kan, dengan Ibu Rizka saya belajar, dengan kawan-kawan yang lain belajar. Nah, itulah yang membuat kita, dengan kerendahan hati, yang membuat kita semakin maju. Mungkin itu yang memotivasi. Eh, Penghargaan-penghargaan yang didapat oleh Yayasan Dharma Iya, Negara. Eh, itu kan tidak hanya di bidang pendidikan, tapi di kesehatan juga. Terus apa yang Prof dan jajaran Prof sudah lakukan dan akan lakukan ke depannya untuk menjaga posisi Yayasan Taruman Negara itu tetap di posisi seperti ini? iya. Pertanyaannya menarik. Memang kalau menjaga itu yang paling susah Mbak Rizky. Mendirikan gampang. Mendirikan mungkin gampang, tapi menjaga dan merawat sampai mengembangkan itu yang paling susah. Nah, yang pasti yang pertama menurut saya adalah Yayasan Taruman Negara itu harus bisa ekspansi, ya kan? Kita kan ingin menjadi trustworthy foundation. Trustworthy itu bisa dipercaya, which have significant contributions ke masyarakat. Jadi significant contribution ke kita itu harus lebih jelas. Jadi makanya kita akan lebih ke masyarakat, ya kan Yayasan Taruman Negara akan lebih menyatakan kegiatan-kegiatan dan aktivitinya ke masyarakat lewat pendidikan dan kesehatan dan mungkin dunia yang lain-lainnya atau bidang-bidang yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah tadi yang dibilang bahwa dalam menjaganya ya tentu harus menjaga IPE-nya itu. Kita punya value IPE, integrity, professionalism, sama entrepreneurship. Jadi tiga value itu yang harus kita jaga di yayasannya, plus unit-unitnya. Kan kita punya untar dan sekolah-sekolah lainnya dan rumah sakit. Nah, itu yang value itu yang kita harus jaga, supaya dari atas sampai ke bawah itu selalu solid dan kompak. Yang paling sulit adalah kalau bentuk-bentuk badan hukum di Indonesia itu adalah kalau antara yayasan sebagai pemilik dengan unit usahanya itu tidak solid. Nah, itu yang bahaya. Dan saya rasa bukan hanya yayasan, PT, tapi negara pun juga sama. Antara pemimpinnya dengan rakyatnya itu harus kompak. Nah, kekuatan taruman negara adalah dengan size aset yang tadi saya sampaikan kepada Ibu Rizka, udah kuat nih secara backbone asetnya. Tapi yang kita harus terus persolid adalah supaya sumber daya manusianya yang ada di kita, sumber daya pemanfaatan sumber daya aset itu semua bisa solid, kompak antara orang-orang yang ada di dalamnya. Mungkin itu ke depannya. Dan bagaimana Prof menjelaskan posisi Yayasan Taruman Negara ini untuk dunia pendidikan dalam penerapan visi misi yang Yayasan Taruman Negara ini usung untuk meningkatkan SDM di Indonesia. Iya. Jadi kalau untuk Yayasan Tarumanegara, kan kita sudah mendirikan UNTAR ya, Universitas Tarumanegara yang sudah cukup lama. Kita juga punya sekolah tinggi ilmu kesehatan yang akan upgrading menjadi institut. Dan kita juga punya Tarumanegara Sindhya College di bidang bahasa dan yang lain-lainnya. Lalu kita punya rumah sakit dan beberapa perusahaan lah. Nah, kita tentu tidak akan stop sampai di situ. Jadi Yayasan Tarumanegara itu akan terus ekspansi dalam bidang pendidikan. Jadi kita akan terus bekerja sama baik dengan lokal dan internasional untuk mengembangkan ini. Ya kan seperti hukum. Hukum kan juga terus Di kita Indonesia. punya S1, S2, S3, pendidikan notariat. Kita punya apa namanya advokat juga PKPA. Saya pun juga ngajar di situ udah 13 Di tahun, PKP itu. 14 tahun. Di PKPA, kita ngajar di S3, di S2, S1, saya kan juga dosen di sana. Ya artinya kita juga mengembangkan banyak kan di bidang itu. Tapi kita nggak mau stop. Ya kan, hukum medis kita kembangin, misalnya akan nanti kita bicarakan. Lalu di bidang-bidang hukum yang lain kita akan cyber law mungkin yang berkaitan dengan apa namanya elektronik kan yang sekarang lagi berkembang. Atau bidang-bidang lain mungkin di kedokteran kita juga mengekspan untuk rumah sakit pendidikan misalnya. Lalu di bidang arsitek kita mengembangkan AI, arsitek intelligence misalnya, artificial intelligence, atau bidang-bidang di ekonomi, accountant dan sebagainya. Selain kita membenahi sarana prasarana yang sudah. Pendapat
Prof tentang revolusi 4.0. Hmm. Sekarang kan serba digital, serba internet dan sebagainya. Itu sudah siap atau belum yayasan? Kita sampaikan bahwa sekarang ini sebenarnya dengan masa pandemi COVID yang kemarin, kita Sudah ke katakan sana bahwa ya? penyelenggaraan pendidikan itu sudah ke sana. Arahnya memang sudah digitalize. Nah, yang kedua adalah tetapi kita perlu penguatan lagi IT di bidang infrastrukturnya sama IT di bidang digitalisasi di bidang akademik. Kalau untuk rumah sakit kita harus penguatan digitalisasi di bidang kesehatan. Tapi pelayanan-pelayanan di rumah sakit untuk telemedicine, lalu pelayanan untuk pendidikan, untuk digitalnya itu semua memang sudah berjalan. Nah, akan tetapi kan kita tidak boleh berpuas, kita harus terus mengembangkan terus nih, supaya mahasiswa itu bisa ke depannya itu dengan pendidikan jarak jauh, pelayanan pendidikan kita kayak saya juga ngajar S2 tuh di Papua loh. Saya ngajar S2 di Papua untuk Polda Tapi dari Papua. Daring, tapi dengan online. Itu udah kita setahun mengajar di sana. Nah, artinya eh, ini harus dikembangkan karena modeling yang ke depan bisnis ini kan lebih banyak ke digital. Nah, itu yang kita harus kembangkan kalau kita mau bisa bersaing di revolusi industri 4.0 itu dengan anak-anak yang milenial gitu. Prof, Yayasan Tarumanegara kan membidangi salah satunya adalah pendidikan dan itu dunia mengakui ke apa posisi Universitas Tarumanegara. Beberapa waktu yang lalu telah lahir doktor hukum medis pertama anak beliau di Indonesia. Di Indonesia ya, saya sudah riset dan betul Dia memang pertama, Ibu pertama, Dr. Risma ya. Dr. Risma Situmorang. Menurut Prof, apakah nantinya hukum medis dan kesehatan ini akan menjadi sesuatu yang baru di Untar atau di Yayasan Untar? Karena kan sebagai akademisi, basicnya kan Prof hukum kan. Dan bagaimana Prof melihat ke depannya tentang hukum medis ini? Iya, yang pertama adalah Dr. Risma itu, kebetulan saya yang bimbing di S3-nya. Oh iya, Iya, jadi saya sebagai promotor. promotor bersama dengan yang lain membimbing beliau. Jadi beliau memang dokter hukum medis pertama yang ada di Indonesia. Orangnya memang gigih, bekerja keras, Eksavator. eksekutor, dan dia ketika ada hambatan pun apapun dia terobos. Jadi ini luar biasa ini orang memang. Jadi dengan kegigihannya dia mencoba menyelesaikan disertasi dan akhirnya selesai dan bisa menjadi dokter hukum medis pertama. Nah, apa gunanya buat kita? Yang tadi saya bilang, karena Yayasan Tarumanegara juga memiliki rumah sakit, kita juga atensi kepada pengembangan hukum dan pendidikan kedokteran. Nah, tentu ini kita bisa integrasikan. Artinya dengan keahliannya yang dicapai oleh dokter ini, akan bisa banyak sebenarnya melengkapi ke kita. Hmm. Baik pengembangan di bidang medis, pengembangan di bidang hukum, dan yang lain-lain. Kedua juga akan kita kembangkan juga yang namanya hukum medis yang ada di Tarumanegara. Nah, itu kita akan buat semacam program studi lah, kayak peminatan untuk hukum medis. Sehingga banyak kan sekarang dokter-dokter atau lawyer-lawyer yang memang juga harus memahami di bidang hukum medis ini gitu. Nah, mungkin peran Ibu Dr. Risma juga akan bisa membantu kita dalam melengkapi, dalam mendukung backbone-nya Yayasan Tarumanegara dalam pengembangan di bidang hukum medis. Karena kita memang konsentrasinya gitu. Ada pendidikan, ada hukumnya, ada medisnya. Karena kita punya social and business sector tuh di bidang ini. Jadi dengan adanya keahliannya beliau akan bisa mendukung kita lewat kurikulum pendidikan hukum medis yang akan kita tawarkan dalam waktu dekat. Gitu. Karena menyatukan antara dokter dan lawyer itu kan rada susah, Agak susah. agak susah ya. Apalagi kalau dia doktor, dia dosen, tiga itu. Do semua itu. Kayak gini ya. Ngaturnya nggak gampang. Dan Ngaturnya nggak gampang. karakteristik dokter yang tertutup dan lawyer yang mencecar, itu Betul, mungkin Bu Risma dan Prof nanti yang akan meramu bagaimana baiknya gitu ya. betul, betul. Prof, saya mau nyinggung sedikit masalah dunia lawyering. Kan Prof belum tinggalin kan? Belum, Belum, belum masih. kan? Masih ya, masih bantu orang juga. Terus itu eh, sebagai Prof paham bahwa lawyer adalah profesi yang mulia. Hmm. Nah, apa yang Officium nobile. bisa menurut apa yang masih Prof lakukan saat ini untuk masyarakat? Iya, yang pertama adalah tentu kalau profesi di bidang lawyer memang saya sampai saat ini juga tetap masih jalankan
baik sebagai lawyer aktif ataupun sebagai ahli lah. Itu dua itu memang kita apa namanya jalankan juga. Hmm. Nah, yang kedua adalah memang kalau bisnis di firma kita, di law firm kita, itu selalu kita ada social and business juga. Hmm. Jadi tentu yang bidang sosialnya kita ada yang kita untuk bantu orang tuh juga ada slotnya. Tapi yang komersial juga ada. Karena nggak mungkin apa namanya semuanya komersial atau semuanya sosial tuh it's impossible lah. Jadi harus di-combine gitu. Nah, yang ketiga adalah memang kalau untuk meng-assist kepada masyarakat, terkadang permintaan-permintaan kita itu tuh macam-macam betul. Ada yang meminta legal opinion, legal memorandum, pembuatan dokumen, eh, pendampingan hukum, baik yang pidana, perdata, atau yang mungkin sengketa hukum bisnis, ya kan? Atau yang banyak sekarang dikembangkan adalah ADR, Mbak, melalui mediasi atau arbitrase, yang sebenarnya kita pernah ada dispute antara dua perusahaan di Bali, besar nih internasional, one of the biggest company in Indonesia lah untuk healthcare sector. Ujung-ujungnya mereka mengenai saham itu tuh very simple. Ujung-ujungnya apa? Sebenarnya hanya kesalahpahaman dan sebagainya. Ya, ujung-ujungnya akhirnya mereka bisa sepakati yang harusnya udah saling gugat-menggugat bisa diselesaikan. Nah, yang keempat adalah ya tentu kita kita bantu juga masyarakat. Ada sekelompok pihak-pihak yang kalau dia membutuhkan bantuan hukum, selain dia ke LBH, dia juga kita bisa bantu. Gitu. Artinya tidak mungkin dikenakan biaya yang kecil atau malah tidak dikenakan biaya untuk kita bisa support gitu. Dan itu pun ada. Walaupun selain itu juga ada yang komersil, kita tidak bisa pungkiri itu gitu. Nah, lain-lainnya adalah kita juga memberikan semacam pendidikan, pendidikan hukum kepada mereka. Jadi makanya saya juga encourage untuk kawan-kawan yang memiliki law firm ya juga punya passion di bidang apa namanya sosial kemasyarakatan. Misalnya Anda kan dengan keilmuan kita kan kita bisa share kepada masyarakat. Misalnya dengan bentuk pelatihan, dengan training, atau dengan seperti ini kan salah satu bentuk yang dilakukan oleh Hukum ID untuk mengedukasi semua bahwa ternyata dunia hukum itu tidak hanya patternnya hukum aja. Ternyata ada persinggungannya dengan pendidikan, ternyata dengan kesehatan atau dengan properti, dengan bisnis, ternyata ini cukup wide juga gitu loh. Ya kan sangat besar juga. Nah, artinya ini yang menurut saya harus dibudayakan, semakin banyak akan semakin baik. Karena setiap orang itu tuntutannya itu sama nanti kayak di Amerika. Kalau di Amerika kan one family, one lawyer. Bahkan dia kalau untuk imigrasi, urusan apa segala, just call my lawyer, kan begitu istilah. Kalau di kita belum ada. Padahal jumlah populasi orang berbanding jumlah dokter dan lawyer itu sangat kurang sebenarnya. Walaupun seolah-olah lawyer ini kan cukup banyak gitu ya. Tetapi yang betul-betul ahli, punya credibility, dan benar-benar kepake loh di bidangnya, itu nggak banyak. Sebenarnya Mm-mm. posisi sekarang itu lawyer sekarang lebih Mm. banyak dari tambal ban. Betul, Ya. betul. Setiap tikungan tuh ada kantor lawyer sekarang. Kantor lawyer, kantor notaris, nah itu kan udah banyak saya. Betul, betul. Ditambah dengan Mm-mm. organisasi advokat Betul, yang cukup banyak yang cukup banyak. hariannya. Hanya memang dari sekian banyak itu kan terkadang kita lihat ada yang survive, ada yang hari ini buka, besokannya tutup kan gitu kan. Nah, pertanyaannya kenapa orang ini bisa eksis dan survive? Mungkin tips aja lah ya buat apa namanya pemirsa gitu ya. Kalau pandangan saya adalah kalau mau untuk kedepannya maju gitu survive, yang pertama adalah punya karakter yang kuat. Karakter lawyer-lawyernya yang kuat. Kadang-kadang nggak harus orang itu sudah dikenal, nggak. Tapi dia punya persistence, punya passion, dan punya konsistensi. Let's say misalnya dia punya kespesialis di bidang pilot atau spesialis di bidang bisnis law. Ya dia punya pattern itu. Sehingga orang mengenal bahwa ini adalah law firm bukan dengan segudang perkara, tetapi dia punya passion di bidang itu. Yang penting adalah di dalamnya itu adalah orangnya. Orang tuh nggak perlu banyak di dalam firma atau di bidang lawyering. Cukup kita diperkuat dengan anak-anak yang muda, punya punya passion, ya kan, punya punya apa keahlian, mau belajar, dia akan maju. Gitu kuncinya. Yang penting mau belajar, mau maju dan sebagainya. Dan punya tokoh memang harus ada tokohnya, ya kan, yang bisa membridge mereka semua. Nah, sekarang itu banyak anak-anak muda yang menurut saya bagus ya. Law firm muda yang saya lihat maju, notaris muda juga ada saya lihat yang maju-maju. Saya lihat tuh yang kuncinya memang maju itu ya dia punya konsistensi dan dia punya passion di bidangnya, tidak hitung-hitungan, tapi dia tidak hitung-hitungan waktu, tidak hitung-hitungan uang, tapi dia mau belajar dulu. Sampai dia karakternya dikenal, nah mungkin
apa rezeki itu akan pelan-pelan akan datang kan, gitu. Ada, saya mengatakan ini ada anekdot enggak juga ya, Hmm, tapi ada, eee, stigma di masyarakat, kalau mau kaya jadi lawyer. hmm, Nah, gitu ini ya. saya mau minta pendapat Prof nih, kalau lu mau kaya Hmm, jadi lawyer gitu. hmm. Nah itu, eee, apakah dengan stigma seperti itu kita masih boleh bercerita tentang integritas Hmm. advokat itu sendiri? Nah, ini pertanyaannya bagus nih, ya kan? Jadi yang pertama kalau boleh saya respons, memang kaya itu tuh kan luas ya. Jadi Relatif. kaya itu kan tidak harus materi, tapi menjadi advokat itu kita kaya akan pengetahuan, kaya akan network, itu juga kaya kan sebetulnya kan. Selain mungkin materi yang mungkin juga akan pasti akan dipenuhi. Memang itu filosofi yang nggak salah. Kenapa? Karena yang namanya lawyer itu kan rate-nya tidak ada pola yang harus sekian kan nggak ada. Kesepakatan aja. Kita dengan klien ada kesepakatan, mungkin ada orang yang membuat satu perjanjian, nilainya mungkin hanya 100.000 misalnya, atau 500.000, tapi ada kawan saya yang kita dimintakan perjanjian di Belanda atau di Jerman, nilainya bisa ratusan juta hanya satu buklet perjanjian. Kenapa? Orang yang dibeli itu lawyer itu bukan dia sebagai lawyer atau tidaknya. Tapi kalau saya lihat yang mahal itu adalah trust. That's the most expensive. Jadi, misalnya orang bisa percaya sama Ibu Rizka atau percaya kepada Aryawan, orang mau bayar kepada Aryawan atau Ibu Rizka, it's not bukan hanya kitanya lawyer atau bukan saja, tetapi karena dia percaya kepada Ibu Rizka, dia percaya kepada kita, sehingga dia akan spend uang yang begitu mahal. Jadi, memang ada orang yang rate-nya mungkin dia 1 jam mungkin 200.000. Tapi ada orang yang 1 jam mungkin 100 juta atau 200 juta mungkin ya gitu. Jadi artinya itu bergantung mahal atau tidaknya tergantung trust orang kepada kita, sama seperti dokter kan, ya kan profesi ini juga sama, ya kan. Jadi kalau dibilang salah, saya juga nggak bisa bilang itu salah, ya kan. Tapi kalau bicara soal integrity, yang penting penghargaan itu menjadi satu akibat aja, Mbak. Bukan penghargaan itu di depan. Karena saya sekian, berarti saya mau melayani. Enggak. Karena saya mau melayani, karena saya mau serving, sehingga saya mendapatkan sesuatu itu menjadi satu akibat buat saya. Gitu. Nah, itu yang menurut saya integrity itu harus dipegang lah. Jadi, dia mendapat sekian atau dia tidak mendapat sekian, dia tetap melayani dengan pola yang sama. Gitu. Bukan karena lihat dulu kuasanya, intip dulu kan Prof, berapa nih gitu Oh kan, gitu, berapa rate-nya? berapa nih rate-nya, soalnya berapa kan, Iya, iya, iya. dikit Iya, ini iya. ini gini gitu. Iya, iya. Bukan gitu ya maksudnya? Iya, iya sebenarnya sih nggak boleh kayak gitu. Itu kan nggak baik ya sebenarnya. Tapi memang orang itu punya kelas atau punya rate menurut saya juga harus ada. Jadi tidak katakanlah punya kelas lah orang itu. Misalnya si X punya kelasnya memang sekian, tetapi bukan berarti jadi patokan mati. Ya di bawah-bawah itu masih oke lah gitu kan. Jadi nggak harus mati lah gitu. Atau kalau memang orang ini ada yang perlu kita bantu ya kita bantu juga ya kan dalam kapasitas kita dengan keahlian kita ya mungkin dengan expertise kita ya kita support ke dia gitu. Mm, Ini pertanyaan saya mau tujukan ke Prof itu sebagai lawyer, karena etika profesi mm, lawyer, advokat saat ini lagi terdegradasi. Eh, Prof tahu sendiri apa yang terjadi di negara kita ini. mm. Nah, untuk memperbaiki, menurut Prof, untuk memperbaiki keadaan ini, keadaan yang eh, kepercayaan masyarakat terhadap lawyer itu sudah mulai turun. Tidak hanya lawyer sih, penegak hukum Institusi Indonesia juga. penegak hukum betul. Nah, nah, itu apa yang perlu diperbaiki menurut? Iya, yang pertama menurut saya adalah kalau memperbaiki harus dari hulu ke hilir. Jadi terkadang sorry atasnya udah oke, tapi ke bawahnya tetap masih bobrok gitu. Itu banyak di apa namanya di beberapa tempat kita bisa temukan. Nah, yang kedua adalah pembenahan itu harus sistemik menurut saya. Tidak bisa parsial satu-satu dan sebagainya. Misalnya ya, kalau kita mau benahi jadi lawyer yang bagus, ya pendidikan hukumnya juga harus oke gitu. Artinya dimulailah dari sekolah, dari awal. Ya kan betul-betul dia ditegakkan mengenai kode etik profesi. Entah dia mau jadi advokat atau dia mau jadi notaris. Ya kan profesi itu tuh benar-benar harus dibekali benar-benar lah.
Sama orang mau jadi psikolog, orang mau jadi katakanlah dokter, ya kan? Itu profesi yang sebetulnya mulia, yang bukan hanya menekankan komersialisasi, tetapi harus humanisnya harus ada. Profesi ini sebenarnya mirip-mirip nih semuanya. Dokter, psikolog, ya kan sebagai advokat, itu kan profesi yang kita juga ada bidang servicesnya kan atau jasa kan. Nah, menurut saya pandangannya adalah kode etik ini harus diajarkan sedini mungkin. Sejak sekolah di bidang hukum itu harus ditegakkan. Jadi bukan hanya pendidikan hukum yang praktikalnya atau yang ilmu basic, tapi kode etik profesi harus ada. Nah, kedua adalah ketika mereka masuk mulai bekerja. Ketika mereka mulai bekerja di bidang institusi dan yang lain-lainnya. Itu memang terkadang mereka kesulitannya terjebak dalam satu pola yang sudah culture-nya itu kebentuk gitu di satu tempat, di mana terkadang mereka mau mau benar, tetapi bisa nggak benar karena kulturnya itu udah kebentuknya tuh udah beda gitu. Nah, jadi pandangan dari saya adalah memang pembenahan itu bukan hanya dari bawah, tapi juga dari atas. Jadi harus ada political will itu yang pertama. Political will-nya dari government, dari pemerintah sampai ke swasta tuh political will-nya tuh harus benar-benar oke. Baru sampai meresap sampai ke level-level ke mahasiswa dan yang lain-lain. Nah, yang keempat adalah pengedukasian yang seperti dilakukan oleh hukum ID ini ya, menurut saya bagus. Artinya ini kan menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya profesi ini tuh begini loh yang seharusnya. Kadang-kadang kan yang ditampilkan ke kita di sisi entertainment-nya aja. Di entertainment-nya, wah enak ya tadi dibilang. Mungkin materinya besar, komersialnya besar, dengan kehidupan yang glamor. Padahal ada sisi lain yang kita tampilkan di sekarang kan. Ternyata nggak hanya itu, ada ininya loh gitu loh. Nah ini yang menurut saya akan diperbanyak sehingga masyarakat memiliki informasi yang utuh dan jelas gitu. Jadi pembenahannya itu menurut saya dari sisi kelembagaan dan budaya. Nah, supaya budaya itu bisa dari atas sampai bawah itu bisa berjalan dengan baik. Jadi nggak hanya profesi ini saja yang berbenah ya, yang Banyak, lain juga. betul, Oh, betul. supaya Semua, supaya memang finish kita mendapatkan hasil yang sempurna untuk masyarakat karena betul, lawyer kan sebagai officium nobile betul, itu kan em, mengabdi ke masyarakat. betul, betul, betul. Jadi mulai dari atas sampai bawah tuh harus juga bisa aware lah membantu. Ada kasus yang menginspirasi Prof yang pernah Prof tangani. Sebetulnya banyak sih. Tapi kalau saya sebagai ahli juga banyak gitu ya, baik sebagai lawyer. Tapi yang saya juga pernah saya bilang ke staff-staff kita juga, ya ketika keahlian saya waktu itu, saya sering jadi ahli di luar kota kan banyak kan. Tapi sekitar mungkin 1,5 tahun yang lalu lah, ini juga baru kan. Ketika saya menjadi ahli, eh, ya ada orang yang saya tahu ini nggak bersalah, tapi dia butuh keahlian saya karena dia posisinya pemuka agama. Saya nggak usah sebut agamanya. Dia benar-benar posisinya lagi di penjara ini. Dia tidak tahu menahu karena dia ada di satu tempat ibadah yang dia mungkin menandatangani dan sebagainya, akhirnya dia kejebak dan dia di penjara. Nah, atas satu kompleks kasus perusahaan yang memiliki tempat ibadah. Nah, saya diminta keahliannya. Nah, ketika saya diminta keahliannya pada waktu itu, saya menjelaskan sebaik-baiknya, senetral-netralnya sesuai dengan kapasitas pengetahuan saya, dan pada akhirnya saya 6 bulan kemudian, 7 bulan kemudian, saya didatangi, diinformasikan oleh pihak kuasa hukum dan yang lain-lainnya, bahwa yang bersangkutan itu seluruh pemuka agamanya itu bebas semua dari penjara akibat daripada keterangan saya sebagai ahli yang dirujuk oleh pengadilan menjadi satu putusan. Kedua adalah kasus ketika saya ada di Singkawang di Pontianak. Jadi saya dulu bolak-balik ke Bidik Pontianak, ada satu sengketa aset yang besar di Pontianak. Saya nggak usah sebut namanya antara yayasan dan perusahaan. Ya kan, nah sengketa ini menjadi apa namanya momok di masyarakat dan pada akhirnya saya dimintakan keahliannya kita. Tadinya saya diminta sebagai lawyernya dulu, dulu. Itu udah 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Nah, pada akhirnya dengan dimintakan keahliannya, saya bisa meluruskan semuanya itu, dan akhirnya katakanlah aset itu tetap bisa beralih, dan akhirnya menjadi pemilik yang memang sebenarnya. Ketiga, yang terakhir lah, saya menjadi ahli kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Tahu dong, developernya siapa, itu kan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kasus reklamasi itu. Ya, saya juga apa namanya juga pada waktu itu bingung karena developernya saya tahu, konsumennya tahu, lalu akhirnya juga ada Pemda di sini kan DKI. Nah, ini kan menyangkut konsumen, ada Pemda dan sebagainya.
Tapi ya saya dengar sih bahwa dengan keterangan ahli kita dipakai oleh pengadilan, yang akhirnya sekarang dulu nggak bisa kepake, apalagi developer udah invest, konsumen udah bayar, terakhir sebelum gubernur turun izinnya dikeluarin, ya kan? Persis dengan seperti apa yang kami sampaikan di pengadilan. Nah, kalau yang sebagai posisi mendefense klien, ya, banyak sih ya sebetulnya, artinya yang kita, support lah, yang kita bantu. Tetapi adalah yang menyenangkan buat kita adalah bukan materinya aja sih, tetapi artinya materi itu kan hanya akibat aja. Tapi begitu kita bisa support orang dari yang dia tidak bisa mendapatkan keadilan, lalu dia bisa mendapatkan keadilan, nah itu juga kita bisa juga. Yang paling susah ada, apa yang paling susah di dalam satu perkara waktu itu? Saya pernah jadi lawyernya terus tapi jadi ahlinya pada waktu itu. Jadi lawyernya ini yang sebelah kiri itu alumni Untar semua dan saya kenal yang segini, ya kan, penggugatnya. Penggugatnya begitu datang dia juga alumni Untar juga, which is saya kenal, gitu. Jadi yang Dua kan, lebih parahnya hakimnya datang tek, 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 dari tiga dua alumni Untar. Lah saya dari Tarumanegara, kan Tarumanegara semua nih. Sampai akhirnya saudara ahli, udah kita selesaikan di Tarumanegara aja, orang ini semuanya kenal, gitu sampai begitu. Ya, jadi semuanya karena kawan ya, tapi kita diminta profesionalitasnya untuk kita bisa menerangkan atas satu perkara atau satu hal. Begitu, Bu Rizka. mungkin ada yang Prof mau share atau mau bagi untuk karena kita lebih mengedepankan 50% itu untuk mahasiswa. Ya, Kenapa mahasiswa? ya, Karena fondasi hukum itu ya, berasal dari mereka. ya, Mungkin ada yang Prof mau share ke adik-adiknya Prof yang di luar sana ya. supaya rajin belajar walaupun kondisi seperti ini kan kita semua tahu kita semua sulit gitu. Apa Prof? Ya, mungkin ya kalau tipsnya atau sharingnya tadi kan saya udah banyak ya men-sharing kepada teman-teman semua. Tapi kalau usul saya kepada teman-teman ini semua yang lagi mungkin sedang belajar atau yang kuliah atau yang mungkin lagi pandemi ini nggak tahu jelas mau kemana sih arahnya kita atau yang selama ini mungkin ada masalah financial, masalah yang lain-lainnya. Saya juga katakan perjalanan saya itu tidak mudah. Anda beruntung lah. Saya selalu bilang ke sama, ketika Anda sekolah, Anda orang tua masih bisa memfinance atau Anda bisa memfinance. Dulu sih dari SMA itu saya harus memfinance diri saya sendiri. Saya punya adik-adik yang saya harus support. Saya nggak punya uang. Bener-bener gitu. Jadi saya pernah waktu itu sedih sekali. Punya uang cuma 3.000, 5.000 perak. Saya jalan di jembatan dan saya harus bagi-bagi brosur. Dan itu kejadian. Cuman balik lagi, setiap orang itu harus punya yang tadi, characters never quit with passion and persistence. Jadi karakter itu harus kuat, harus punya kemauan yang strong, harus punya keinginan yang kuat banget untuk bisa mencapai sesuatu. Tetapi harus diimbangi dengan kerendahan hati. Jadi teman-teman sekarang yang sekarang sedang studi, tetap studi yang baik, yang belajar, tapi jadikan studi itu bukan hanya goalsnya saya ingin juara, enggak, ya kan? Teman-teman harus bisa menjadi juara buat diri teman-teman sendiri. Itu yang saya mau kasih tahu. Artinya adalah terkadang kalau kita ingin menjadi juara, terkadang nih Mbak ya, kadang-kadang kan kita punya staff nih, ada juara, 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 juara. Yang paling susah itu adalah sebenarnya bukannya memilih orang-orang bagus, bukan. Yang paling susah itu adalah mengharmonisasikan orang-orang yang hebat ini supaya menjadi irama musik yang hebat gitu. Jadi misalnya kalau saya sebagai ketua Yayasan Tarumanegara contoh ya, saya tuh punya direktur kan, saya punya rektor, saya punya dekan, saya punya ya direktur, komisaris, saya punya pimpinan-pimpinan. Ini semua orang-orang hebat yang usianya jauh lebih tua dari saya, ya kan? Yang menjadi PR buat saya adalah sebagai chairman yang mengepalai mereka adalah saya harus bisa mengharmonisasikan kekuatannya Tarumanegara yang begitu luar biasa. Sehingga antara satu dengan ini semua bisa akur. Karena saya ingin membentuk ekosistem. Kalau Anda sakit, Anda ke Royal, rumah sakit kita. Anda butuh pendidikan, Anda ke Tarumanegara. Ya kan? Anda butuh sesuatu, Anda ke kita dan sebagainya. Karena ini menjadi satu kekuatan. Nah, yang kita buat adalah ekosistem. Nah, tadi balik lagi kepada kawan-kawan yang sekarang mau belajar, yang sekarang lagi mungkin studi, ya teman-teman harus punya
strong willingness mau jadi apa ke depan. Ya kan? Mau jadi seperti Ibu Rizka, pakar di bidang komunikasi, walaupun ada urusan dengan bidang hukum, tapi punya passion di sini, makanya maju. Atau kawan-kawan ingin mau menjadi sekarang content creator yang hebat, teman-teman tekuni. Mau jadi orang di bidang desain yang jago, arsitek yang hebat, tekuni. Mau di bidang akuntan, di bidang audit yang hebat, ditekuni. Karena setiap profesi itu beda-beda, ya kan? Beda-beda dan yang tahu itu adalah semuanya adalah kawan-kawan. Makanya saya selalu bilang nih kepada teman-teman, jangan pernah bermimpi yang bisa membuat kita tidur. Tapi Anda harus bermimpi, mimpilah yang bisa membuat Anda tidak bisa tidur. Jadi kalau Anda mau bermimpi yang kita bisa tidur, itu biasa. Tapi Anda mesti mimpi yang Anda nggak bisa bikin Anda nggak tidur. Chase it, kejar, kejar. Jadi saya memang jarang tidur. Karena saya kalau bangun sebentar-sebentar saya ada mimpi sesuatu dan sebagainya, saya ingin lakukan sesuatu, kadang-kadang boleh dicek nih kan ada staff kita nih, ada tim kita. Saya suka WA jam 2 pagi, jam 3 pagi. Karena saya ingin itu berjalan. Walaupun saya juga nggak bisa sendiri, saya dibantu teman-teman yang hebat loh. Yang hebat, anak-anak muda yang hebat, nah itu bisa. Jadi yang sekarang ini sedang apa namanya berharap atau bermimpi, ya Anda harus kerjakan mimpi yang nggak bisa buat Anda tidur supaya Anda bisa menjadi seseorang yang hebat. Mungkin itu tipsnya, Rizka. Oke, baik. Udah banyak ya yang kita dapat dari Prof. Aryawan. Jadi mungkin next kita lebih khusus Boleh, membahas satu bidang aja, Prof. Hukum boleh. internasional. Internasional, hukum Internasional. bisnis, kita share nanti. Kalau tadi kan para advokat-advokat muda, mahasiswa itu banyak ya dapat tips. Apalagi advokat muda yang sekarang lebih banyak dari tambal ban ya, Prof. Banyak ya sekarang ya, Banyak. banyak, betul. Ada 108 organisasi Betul, betul, dan betul. kita nggak tahu mau bagaimana lagi. Banyak banget ya. Pradi aja udah 9 ya, Prof. 9 yang Bentar saya lagi dengar. ya. Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.